Halo guys, kenalin aku Kenzi. Dan pada kesempatan kali ini aku akan jelasin kepada kalian tentang apa sih itu getaran harmonik sebelum nantinya kalian akan melanjut ke materi yang lebih dalam. So, teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar belum apa sih itu getaran harmonik? Ada yang jawab udah, ada yang jawab belum. Langsung aja aku jelasin. Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur melalui titik keseimbangan dengan frekuensi getaran konstan. Contohnya adalah bandul jam, benda yang dipasang pada pegas, atau benda yang bergerak dalam lintasan lurus sinusoidal. Getaran harmonik sering disebut juga dengan gerak osilasi dan gerak harmonik sederhana atau yang disingkat dengan GHS. Nah, ayunan yang dikatakan bergerak atau bergetar harmonik dikarenakan yang pertama, bergerak dari satu sisi ke sisi lain melewati titik seimbangnya. Yang kedua, ayunan bergerak dengan pola yang teratur dan waktu yang tetap. Nah, selain ayunan, contoh getaran harmonik juga adalah bandul di senar gitar. Nah, guys, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang apa sih itu gerak harmonik, pasti kalian akan berpikir dan bertanya-tanya, apa sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi gerak harmonik? Jadi yang pertama itu, seperti yang digambar, ada massa benda. Semakin besar massa benda, maka periode getaran akan semakin lama, dan gerakannya akan lebih lambat. Hal ini disebabkan karena gaya restoratif yang dihasilkan oleh pegas atau bandul semakin kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan bolak-balik semakin lama. Yang kedua, semakin besar konstanta pegas, maka periode getaran juga akan semakin pendek. Hal ini karena gaya restoratif yang dihasilkan oleh pegas semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran bolak-balik akan semakin singkat. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, semakin besar percepatan gravitasi, semakin kecil periode dan semakin besar frekuensi gerak harmonik sederhana tersebut. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil percepatan gravitasi, maka semakin besar periode dan semakin kecil frekuensi gerak harmonik sederhana tersebut. Yang keempat, semakin panjang tali, maka semakin besar periode atau gerakan ayunan makin lambat dan semakin kecil frekuensinya. Sebaliknya, semakin pendek tali, semakin kecil periode dan semakin besar frekuensinya. Dan itu dia guys penjelasan tentang apa saja sih hal-hal yang memengaruhi gerak harmonik. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Abel Ivanacho, nomor absen 2 dari kelas 11-4. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gaya pada gerak harmonik, yaitu gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan suatu benda itu bergerak bolak-balik, yang dimana arah dari gaya pemulih ini akan selalu menuju ke titik keseimbangan dari benda tersebut. Nah, apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah posisi di mana benda belum disimpangkan atau belum digerakkan, atau dalam artian benda tersebut dalam posisi diam. Baik, yang pertama adalah gaya pemulih pada ayunan sederhana. Ilustrasi gaya pemulih pada ayunan sederhana akan saya jelaskan sebagai berikut. Jika benda disimpangkan ke arah kanan, maka benda tersebut akan bergerak ke arah kanan dan akan membentuk sudut theta. Nah, benda ini memiliki massa. Seperti bunyi hukum Newton, jika benda memiliki massa, maka pastinya dia akan memiliki gaya berat, yang dimana gaya berat itu adalah M kali G. M kali G ini akan diuraikan sejajar dengan tali menuju ke arah kanan bawah dan juga tegak lurus pada tali ke arah kiri bawah. Jika tali membentuk sudut theta, maka arah gaya yang sejajar dengan tali yaitu ke arah kanan bawah juga akan membentuk sudut theta atau bisa disebut dengan sudut sahada. Maka panah yang ke bawah dan sejajar dengan tali ini adalah M kali G cos theta karena menempel pada sudut. Sedangkan arah panah yang tegak lurus dengan tali ini atau yang ke arah kiri bawah akan menjadi M kali G sin theta. Nah, M kali G sin theta inilah gaya pemulih dari benda tersebut. Baik, kita beralih ke gambaran di sebelah kanan. Di sana ada dua gambar yang berbeda. Pada gambaran pertama itu adalah gambar dengan arah benda menuju ke arah kiri. Nah, jika benda tersebut menuju ke arah kiri, maka gaya pemulihnya akan selalu ke kanan menuju titik seimbangnya. Sedangkan pada gambar yang kedua itu adalah benda yang bergerak ke kanan.
Nah, jika bendanya bergerak ke kanan, maka gaya pemulihnya akan selalu menuju ke kiri ke titik seimbangnya. Oke, rumus pada ayunan sederhana dapat kita rumuskan dengan Fp sama dengan minus mg sin theta, yang dimana Fp tersebut adalah gaya pemulih dengan satuan Newton, m adalah massa dengan satuan kilogram, g adalah percepatan gravitasi dengan satuan m per second kuadrat, dan theta adalah sudut simpang dari benda. Tanda minus pada rumus ini menunjukkan bahwa arah gaya pemulihnya akan selalu melawan arah simpangan benda. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal dengan benda bermassa 200 gram digantungkan pada tali membentuk sudut 30 derajat terhadap titik keseimbangannya. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut. Baik, kita akan analisis soal tersebut. Yang diketahui dari soal adalah masanya sebesar 200 gram, yang akan kita rubah ke dalam besaran kilogram menjadi 0,2 kg. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat dan sudut tetanya adalah 30 derajat. Yang ditanya pada soal adalah gaya pemulihnya atau Fp. Baik, kita jawab dengan menggunakan rumus ayunan sederhana, yaitu Fp sama dengan min mg sin theta. M-nya kita masukkan dengan 0,2, G-nya 10, dan sin tetanya 30 derajat. 30 derajat ini sama dengan 1/2. Kita masukkan 0,2 min 0,2 dikali 10 dikali 1/2 itu akan menghasilkan minus 1 Newton. Maka besar gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut adalah minus 1 Newton. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai gaya pemulih pada pegas. Ilustrasi gaya pemulih pada pegas akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saat pegas tersebut belum ditarik, maka pegas tersebut ada pada posisi keseimbangannya. Yang kemudian, jika pegas tersebut ditarik ke bawah, maka akan terjadi simpangan sebesar Y. Karena ditarik ke bawah, maka akan ada seolah-olah yang menarik pegas tersebut kembali ke atas. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan gaya pemulih pada pegas. Selanjutnya pada gambar di sebelah kanan ada dua gambar yang berbeda. Untuk gambar yang pertama, itu saat bendanya berayun ke atas, maka gaya pemulihnya akan menuju ke bawah. Sedangkan gambar kedua, jika bendanya ditarik ke bawah atau berayun ke bawah, maka gaya pemulihnya akan menuju ke atas. Baik, selanjutnya adalah rumus gaya pemulih pada pegas. Nah, rumus ini datangnya dari hukum Hooke, yaitu Fp sama dengan min K dikali Y. Yang dimana Fp ini adalah gaya pemulih dengan satuan N atau Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan Y adalah simpangan dengan satuan meter. Tanda minus pada rumus ini menunjukkan bahwa arah gaya pemulihnya akan selalu melawan arah simpangan benda. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Pada ujung sebuah pegas yang memiliki panjang 10 cm digantungkan beban 100 gram, sehingga panjang pegas menjadi 12 cm. Pegas kemudian disimpangkan ke bawah sejauh 3 cm. Berapakah besar gaya pemulihnya? Selanjutnya kita akan menganalisis soal tersebut. Yang diketahui pertama yaitu ada M atau masanya yaitu 100 gram. Kita akan rubah menjadi satuan kilogram yaitu menjadi 0,1 kg. Selanjutnya kita akan mencari W. W adalah gaya yang bekerja pada pegas. W kita cari dengan mengalihkan massa dengan panjang pegas sebelum ditarik, yaitu 0,1 dikali 10 sama dengan 1 Newton. Selanjutnya kita akan mencari delta X. Delta X ini adalah perubahan panjang pegas sebelum dan sesudah ditarik, dengan mengurangi panjang pegas setelah ditarik dengan panjang pegas sebelum ditarik, yaitu 12 cm dikurangi 10 cm menjadi 2 cm. Nah, 2 cm ini kita akan rubah ke satuan meter menjadi 0,02 meter. Selanjutnya diketahui Y atau simpangan pegas tersebut, yaitu sebesar 3 cm. Kita akan rubah menjadi satuan meter, yaitu 0,03 meter. Yang ditanya pada soal adalah besar gaya pemulihnya, atau Fp. Baik, kita akan lanjut ke jawabannya. Karena besar K pada soal tersebut belum diketahui, kita akan mencari besar K tersebut dengan menggunakan rumus dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, rumus ini nanti akan dijelaskan pada bab elastisitas. Kita masukkan angkanya, F itu sama dengan 1 atau sama dengan besar gaya pada pegas yang bekerja atau W. Selanjutnya ada K, itu yang dicari, dan delta X-nya kita masukkan 0,02. Kita pindahkan K-nya ke sebelah kiri dan satunya ke sebelah kanan, jadinya 1 dibagi 0,02 itu sama dengan 50 Newton per meter.
setelah diketahui K-nya, kita akan lanjut untuk mencari besar gaya pemulihnya dengan menggunakan rumus FP sama dengan min K dikali Y. Kita masukkan angkanya, minus 50 dikali dengan 0,03, yaitu sama dengan minus 1,5 Newton. Nah, setelah gaya pemulih itu ada besar-besaran yang memengaruhi getaran harmonik. Yang pertama itu ada periode. Jadi periode atau T adalah waktu selama terjadinya satu kali getaran, sehingga nilai periode itu sama dengan perbandingannya antara waktu atau T per banyaknya getaran yang kita tulis dengan N. Nilai periode itu berkebalikan dengan frekuensi. Satuan periode dinyatakan dalam sekon, dan nilai periode itu juga dapat dihitung dari panjang tali dan besar gravitasi di mana tempat bandul itu diayun. Persamaan pada dari periode pada ayunan sederhana ini saya tulis dengan T sama dengan T per N. Jadi T itu lama benda bergetar atau X dan banyaknya getaran. Selanjutnya memengaruhi itu ada juga B atau frekuensi atau F adalah banyaknya getaran setiap sekon dan secara matematis dapat ditulis seperti rumus di sini. Jadi F sama dengan N per T dengan frekuensi getaran Hz. Dengan demikian hubungan periode dengan frekuensi itu ada T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Selanjutnya ada simpangan atau X adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergetar terhadap titik seimbang. Lalu di sini ada D, yaitu amplitudo atau A, merupakan simpangan maksimum dari getaran atau titik terjauh dari titik seimbang. Lalu terakhir ada E, yang mengaruhi ada sudut fase namanya, yang kita sebut dengan F, merupakan sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar secara harmonis. Itu rumusnya seperti ini. Nah, jika sudut fase awal adalah sin, besar sudut fase adalah sebagai berikut. Nah, setelah gaya pemulih itu ada besar-besaran yang memengaruhi getaran harmonik. Yang pertama itu ada periode. Jadi periode atau T adalah waktu selama terjadinya satu kali getaran, sehingga nilai periode itu sama dengan perbandingannya antara waktu atau T per banyaknya getaran yang kita tulis dengan N. Nilai periode itu berkebalikan dengan frekuensi. Satuan periode dinyatakan dalam sekon, dan nilai periode itu juga dapat dihitung dari panjang tali dan besar gravitasi di mana tempat bandul itu diayun. Persamaan dari periode pada ayunan sederhana ini saya tulis dengan T sama dengan T per N. Jadi T itu lama benda bergetar atau X dan banyaknya getaran. Selanjutnya memengaruhi itu ada juga B atau frekuensi atau F adalah banyaknya getaran setiap sekon dan secara matematis dapat ditulis seperti rumus di sini. Jadi F sama dengan N per T dengan frekuensi getaran Hz. Dengan demikian hubungan periode dengan frekuensi itu ada T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Selanjutnya ada simpangan atau X adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergetar terhadap titik seimbang. Lalu di sini ada D, yaitu amplitudo atau A, merupakan simpangan maksimum dari getaran atau titik terjauh dari titik seimbang. Lalu terakhir ada E, yang mengaruhi ada sudut fase namanya, yang kita sebut dengan F, merupakan sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar secara harmonis. Itu rumusnya seperti ini. Nah, jika sudut fase awal adalah sin, besar sudut fase adalah sebagai berikut. Halo semuanya, oke sekarang kita akan lanjut ke materi persamaan getaran harmonik. Sebenarnya dari mana sih kita bisa mendapatkan persamaan getaran harmonik? Kita bisa menggunakan titik partikel yang bergerak melingkar baturan. Ya, yang pertama itu adalah persamaan simpangan getaran harmonik. Persamaan simpangan dapat diketahui dengan mengamati gerak sebuah titik partikel yang bergerak melingkar beraturan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Dari gambar tersebut kita sudah mendapatkan titik Y dan juga titik pusat. Jika kita menarik garis dari titik Y dan juga dari titik pusat, kita akan mendapatkan sebuah segitiga seperti pada gambar. Dari segitiga tersebut kita juga bisa mendapatkan sudut theta. Kalau sudah ada segitiga, kita bisa menyimpulkan rumus sebagai Y sama dengan A sin theta. Kita semua juga tahu rumus theta sama dengan omega T plus theta 0. Maka dari itu,
jika kita substitusikan, rumusnya menjadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Oke? Nah, di sini kita udah dapat nih, ada omega T plus theta 0. Kita juga tahu ada rumus omega sama dengan 2pi frekuensi sama dengan 2pi per periode. Dan juga ada rumus theta 0 sama dengan 2pi fase 0. Kalau kita substitusikan kedua rumus yang sudah kita ketahui ke dalam kurung, kita akan mendapatkan rumus Y sama dengan A sin 2pi per T kali T plus 2pi fase 0. Karena penjumlahan tersebut sama-sama memiliki 2pi, maka dari itu kita keluarkan 2pi-nya. Menjadi Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T per periode plus fase 0. Oke? Namun, karena kita juga udah punya rumus theta, rumus yang Y sama dengan A sin theta tadi, kita juga bisa simpulkan menjadi Y sama dengan A sin 2pi fase. Oke? Udah paham? Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitudo A sama dengan 5 cm dan frekuensi 2 Hz. Tentukan simpangan Y benda dari titik setimbang pada saat 0,25 second jika fase awal adalah 0. Penyelesaiannya adalah gunakan persamaan Y sama dengan A sin 2pi frekuensi T plus fase 0. Kita sudah mengetahui A-nya itu adalah 5 cm, frekuensinya itu 2 Hz, waktunya itu 0,25 second, dan fase awalnya itu 0. Kita tinggal substitusikan yang sudah kita ketahui. Y sama dengan 5 sin 2pi kali 2 kali 0,2 ditambah 0 sama dengan 5 sin pi. Sama dengan 5 kali 0 dan hasilnya adalah 0 cm. Paham? Sekarang lanjut ke persamaan selanjutnya, yaitu kecepatan getaran harmonik. Persamaan kecepatan getaran harmonik dapat dihasilkan dengan memproyeksikan kecepatan linear partikel pada salah satu garis tengah lingkaran. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi posisi atau simpangan terhadap waktu. Hal ini juga berlaku dalam gerak harmonik. Kecepatan gerak atau getaran harmonik secara matematis dituliskan sebagai berikut. Persamaan kecepatan yaitu dy per dt. Lalu kita juga sudah mengetahui persamaan Y atau simpangan sama dengan A sin omega T. Kita substitusikan kedua persamaan tersebut, maka dihasilkanlah V sama dengan D A sin omega T per dt. Untuk menurunkannya, pertama-tama kita turunkan dulu omega T dengan T, mendapatkan omega. Kemudian kita turunkan sin omega T dengan T, maka dihasilkanlah cos omega T. Maka rumusnya adalah V sama dengan A omega cos omega T. Catatan, jika nilai cos omega T sama dengan 1, maka kecepatan getaran itu maksimum. Atau dapat ditulis Vmax atau kecepatan maksimum sama dengan A omega. Karena sama dengan A omega, maka dapat disederhanakan V sama dengan Vmax cos omega T. Atau persamaan tersebut juga bisa ditulis sebagai V sama dengan A omega cos 2pi per periode kali T, dan juga V sama dengan A omega cos 2pi frekuensi kali T. Kenapa? Karena omega itu sama dengan 2pi per T atau 2pi frekuensi. Lanjut ke contoh soal kecepatan getaran harmonik. Sebuah benda bergerak harmonik dengan amplitudo 0,2 meter dan frekuensi 2 Hz. Tentukan A. Kecepatan maksimum benda saat bergetar. B. Kecepatan benda pada saat 0,25 second. Diketahui A sama dengan 0,2 meter, frekuensi 2 Hz, omega sama dengan 2pi frekuensi sama dengan 4pi rad per second. Untuk menjawab soal A, kita akan menggunakan persamaan Vmax sama dengan A omega. Karena sudah diketahui A dan juga omeganya, kita akan langsung substitusikan, maka 0,2 dikali 4pi sama dengan 0,8pi m per second. Untuk menjawab soal B, kita akan menggunakan rumus V sama dengan A omega cos 2pi frekuensi T. Kita akan masukkan yang sudah diketahui, V sama dengan 0,2 dikali 4pi dikali cos 2pi kali 2 kali 0,25. Menghasilkan 0,8pi dikali cos 2pi dikali 0,5 sama dengan 0,8pi dikali cos pi. Karena cos pi sama dengan 1, maka
V sama dengan 0,8 pi dikali min 1 atau sama dengan minus 0,8 pi m per second. Selanjutnya kita masuk ke persamaan getaran harmonik yang terakhir, yaitu percepatan. Besaran percepatan gerak atau getaran harmonik dapat ditentukan dari turunan pertama persamaan kecepatan gerak harmonik terhadap waktu. Secara matematis, penulisannya adalah sebagai berikut. A atau percepatan sama dengan delta V per delta T. Karena kita sudah mengetahui V sama dengan A omega cos omega T, maka kita bisa substitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan percepatan. Maka dari itu, A sama dengan delta A omega cos omega T per delta T. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan A tersebut, bisa langsung kita turunkan menjadi A sama dengan minus A omega kuadrat sin omega T. Untuk A maksimumnya, karena sinus paling besar itu 1, maka A maksimum sama dengan A omega kuadrat. Karena udah ada A omega kuadrat, kita bisa substitusikan ke persamaan sebelumnya sehingga didapatkan A sama dengan min A maksimum sin omega T. Kita juga bisa menuliskan persamaan percepatan itu sebagai A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T. Kita tahu bahwa persamaan simpangan atau Y itu sama dengan A sin omega T. Maka dapat disederhanakan persamaan tersebut menjadi A sama dengan minus omega kuadrat Y. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Benda bergetar harmonik dengan simpangan Y sama dengan 0,1 meter dengan kecepatan sudut atau omega sama dengan 2 pi rad per second. Tentukan percepatan benda saat itu. Penyelesaiannya sangat sederhana. Kita akan menggunakan persamaan A sama dengan min omega kuadrat Y. Karena tadi kita sudah mengetahui omeganya dan juga simpangannya, maka akan langsung kita substitusikan ke dalam persamaan. Didapatkan A sama dengan min 2 pi kuadrat dikali 0,1 sama dengan min 4 pi kuadrat dikali 0,1 sehingga menghasilkan minus 0,4 pi kuadrat meter per second kuadrat. Oke, sekian dari materi persamaan getaran harmonik. Semangat! Perkenalkan, nama saya Putu Kezani Triamani dari kelas 11 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang getaran pada pegas. Terlihat pada gambar di atas, terdapat 3 pegas, yaitu pegas A, pegas B, dan juga pegas C. Nah, kalian sudah tahu belum satu getaran itu seperti apa pada pegas? Nah, satu getaran pada pegas yaitu jika pegas B ke pegas A, setelah itu pegas A kembali ke pegas B, dan pegas B kembali ke pegas C. Itu dinamakan satu getaran. Nah, frekuensi getaran pada pegas yang bermassa yang telah ditentukan oleh massa benda yang digantung pada konstan pegas yang digunakan. Rumus yang digunakan untuk menentukan besar dari frekuensi pegas yaitu T sama dengan 2pi dikali akar dari M per K atau F 1/2pi dikali akar dari K per M, yang dimana T itu merupakan periode, F itu merupakan frekuensi, K itu merupakan konstan pegas, dan M merupakan massa benda. Selanjutnya, saya memiliki contoh soal. Soal yang pertama, yaitu sebuah pegas diberi beban sebesar 300 gram. Jika konstan pegas tersebut adalah 2,7 N per M, berapakah frekuensi pegas tersebut jika bergetar? Yang pertama-tama, yaitu kita tulis apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Yang dimana yang diketahui yaitu massa. Massa sebesar 300 gram, yang dimana massa harus diubah menjadi kilogram menjadi 0,3 kilogram. Selanjutnya yang diketahui adalah konstanta. Konstantanya yaitu 2,7 N per M. Kemudian masukkan rumus frekuensi, yang dimana rumus frekuensi adalah 1/2pi dikali akar dari K per M. Jadi 1/2pi dikali akar 2,7 per 0,3, yang dimana sama-sama dibagi yaitu menjadi 9. Jadi 1/2pi akar dari 9 yang menghasilkan angka 3/2pi Hz. Kemudian periodenya yaitu 1 per frekuensi, yang dimana frekuensinya sudah diketahui yaitu 3/2pi.
Jadinya 1/3/2pi, yang dimana menghasilkan angka 2pi/3. Selanjutnya saya akan menjelaskan getaran pada bandul. Nah, pada gambar di atas ada gambar bandul yang dimana jika gerakan bandul Q ke P yaitu termasuk 1/4 getaran. Begitu juga dengan bandul Q jika gerakannya ke R. Nah, satu getaran pada bandul itu yaitu dari P ke Q ke R kembali ke Q, dan Q kembali ke P. Nah, frekuensi getaran pada bandul ditentukan oleh panjang tali yang digunakan. Massa benda yang digunakan tidak mempengaruhi frekuensi pada getaran bandul. Nah, rumus yang digunakan yaitu T sama dengan 2pi dikali akar L per G, atau F sama dengan 1/2pi dikali akar dari G per L, yang memiliki keterangan T sebagai periode, F sebagai frekuensi, dan G sebagai gravitasi, L sebagai panjang tali. Berikut contoh soal. 1. Bandul memiliki panjang tali 245 cm. Jika percepatan gravitasi tempat pendulum tersebut adalah 9,8 m/s. Tentukan periode bandul. Nah, yang pertama-tama yang diketahui pada soal yaitu L atau panjang tali sepanjang 245 cm yang dijadikan ke meter yaitu 2,4 meter. Dan gravitasinya yaitu 9,8 m/s². Yang ditanya yaitu periode dan frekuensi. Rumus periode adalah 2pi dikali akar dari L per G, yang dimana L per G sudah diketahui. 2pi dikali akar dari 2,45 per 9,8. Selanjutnya 2pi akar dari 1/4. Jika disederhanakan yaitu menjadi 2pi dikali 1/2. Jadi T-nya sama dengan 22/7 second. Selanjutnya adalah frekuensi. Rumus frekuensi adalah 1/T, yang dimana T-nya sudah diketahui yaitu 22/7, menjadi 1/22/7 sama dengan 7/22 Hz. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saya ucapkan kepada ibu guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Kesyamas Gayatri dari kelompok 5, kelompok getaran harmonik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang masih berkaitan dengan getaran harmonik, yaitu elastisitas. Nah, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuknya semula atau ke bentuk asal setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua jenis benda, yaitu benda elastis, contohnya adalah karet, pegas, dan balon, dan terdapat benda tidak elastis atau benda plastis, contohnya adalah kayu, kertas, lilin, dan lain-lainnya. Perbedaan dari kedua jenis benda tersebut adalah benda elastis, contohnya karet, jika ditarik atau diberikan gaya, dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda plastis atau benda tidak elastis, seperti kertas ini, jika ditarik atau diberikan gaya, dia tidak akan bisa kembali ke bentuknya semula atau akan permanen berubah bentuk, bahkan putus, seperti pada contoh ini. Nah, setiap benda itu memiliki batas elastisitasnya tersendiri, yaitu batas maksimum gaya yang bisa diterima sebelum benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh sederhananya adalah jika kita menarik suatu karet itu terlalu kencang atau memberikan gaya yang terlalu kencang dan karet tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula atau bahkan putus, itu artinya kita sudah melewati batas elastisitas dari karet tersebut. Nah, dari materi elastisitas ini terdapat dua submateri yang akan saya jelaskan juga, yaitu tegangan atau stres dan regangan atau strain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tegangan. Tegangan atau stres adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja pada benda terhadap luas penampang benda tersebut, di mana tegangan atau stres ini dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A, di mana sigma ini adalah tegangan dengan satuan Newton per meter persegi,
F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Nah, analogi sederhana dari tegangan ini adalah ketika kita menarik ketapel. Nah, tali ketapel yang kita tarik dengan tangan itu diibaratkan dengan gaya, dan batu atau sesuatu yang terdapat di ketapel itu yang ditarik itu adalah luas penampangnya. Misalkan menggunakan batu, itu luas penampangnya adalah menggunakan luas lingkaran. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis tegangan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tegangan normal atau normal stress, dimana itu adalah tegangan yang terjadi ketika gaya yang bekerja tegak lurus dengan penampang benda. Saat ada gaya tarik atau gaya tekan pada suatu penampang benda, tegangan normal akan timbul. Kemudian, jenis tegangannya kedua adalah tegangan geser atau shear stress, di mana tegangan geser adalah gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan benda. Di jenis ini, gaya bekerja pada suatu benda ke arah tangensial atau melingkar terhadap penampang. Jenis tegangan yang ketiga adalah tegangan lentur atau bending stress, di mana tegangan lentur merupakan tegangan normal yang dialami sebuah benda saat mengenai beban yang besar, di mana hal itu terjadi pada suatu titik tertentu yang akhirnya membuat benda menekuk atau membengkok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regangan atau strain. Regangan atau strain merupakan perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula benda tersebut, di mana regangan ini dirumuskan dengan epsilon sama dengan delta L per L, di mana epsilon ini adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang dalam satuan meter, dan L adalah panjang mula-mula dalam satuan meter. Nah, regangan ini tidak memiliki satuan karena dia merupakan perbandingan dua besaran panjang. Nah, contoh sederhana dari regangan ini adalah ketika kita menarik karet yang memiliki ukuran atau panjang 10 cm. Nah, kemudian kita tarik atau kita berikan gaya sehingga panjangnya bertambah menjadi 13 cm. Nah, untuk mengetahui regangan itu adalah dengan mencari delta L terlebih dahulu, yaitu panjang akhirnya yaitu 13 cm dikurangi dengan panjang awalnya yaitu 10 cm, sehingga delta L-nya atau pertambahan panjangnya adalah 3 cm. Kemudian dibagi dengan panjang mula-mula dari karet yaitu 10 cm, dan didapatkan hasil bahwa regangannya adalah 3/10 atau 0,3, dimana ini artinya bahwa karet meregang 30% dari panjang awalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan juga regangan. Dimana seperti kita lihat pada gambar, pada grafik bagian horizontal atau yang di bawah itu terdapat tanda strain atau regangan, dan grafik yang vertikal, sumbu vertikalnya menunjukkan stress atau tegangan. Nah, tegangan berbanding lurus dengan regangan yang ditunjukkan oleh garis OA, di mana daerah ini juga disebut daerah proporsionalitas. Dan kita juga perhatikan bahwa dari titik O sampai titik A itu bentuk garisnya masih lurus atau linear, sehingga titik A itu menjadi batas linearitas. Kemudian dari titik A sampai titik B itu sifat benda itu masih elastis. Jadi jika kita memberikan gaya yang sedikit lebih besar dari A, maka panjang benda tersebut masih bisa kembali ke bentuk semula meskipun ada sedikit perubahan. Oleh karena itu, titik B itu menjadi batas elastisitas benda. Kemudian titik C itu merupakan yield point, di mana yield point merupakan daerah di mana bahan mengalami kehilangan sifat elastisitasnya dan akhirnya berubah sifatnya menjadi plastis. Kemudian terdapat juga tensile strength, di mana tensile strength atau daya rentak akhir merupakan ukuran yang sangat berguna untuk mengetahui kekuatan suatu bahan. Kemudian dari titik C sampai titik X yang terdapat pada gambar, benda itu sudah tidak bisa kembali ke titik semula. Jadi ketika kita memberikan gaya yang lebih besar dari titik C, itu artinya ukuran benda itu pasti akan bertambah dan benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, titik X tersebut disebut titik patah, di mana gaya yang diberikan melebihi titik itu akan rusak atau putus. Nah, perbedaan antara tegangan dan regangan yaitu ketika tegangan diberikan gaya atau ditarik, benda itu akan mengalami perubahan bentuk. Sedangkan jika pada regangan,
ketika benda itu ditarik atau diberikan gaya, benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang atau perubahan panjang. Nah, dari kurva atau grafik hubungan antara stress dan strain itu terdapat satu titik yang belum saya jelaskan, yaitu titik E, di mana titik E ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, titik E adalah kemiringan dari grafik linear A dan B, atau dikenal dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi modulus Young ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, modulus Young ini dirumuskan dengan rumus E sama dengan sigma per epsilon, di mana dijabarkan menjadi F per A per delta L per L, di mana didapatkan rumus akhir E sama dengan F kali L per A dikali delta L, di mana E itu adalah modulus Young dalam satuan Pascal, delta L adalah pertumbuhan panjang dalam satuan meter, L adalah panjang mula-mula dalam satuan meter, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tetapan modulus Young pada beberapa bahan. Nah, modulus Young sendiri merupakan karakteristik kelenturan suatu benda. Jadi setiap benda itu memiliki modulus Young yang berbeda-beda. Seperti yang terlihat pada tabel di PowerPoint ini, di mana angka pada modulus Young ini dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika kita ingin membangun atau membuat sesuatu. Contohnya adalah ketika kita ingin membangun suatu jembatan. Kita tentunya akan memilih bahan seperti baja, besi, ataupun nikel. Hal ini karena bahan-bahan tersebut memiliki angka modulus Young yang lebih tinggi dibandingkan bahan lain seperti karet. Nah, kita bisa lihat kalau besi itu memiliki angka modulus Young 21 kali 10 pangkat 10, sedangkan karet hanya 0,05 dikali 10 pangkat 10. Ini artinya besi ini memiliki keelastisitasan yang lebih besar dari karet, atau besi ini lebih kaku dan lebih kuat untuk menahan beban jika kita ingin membangun suatu jembatan. Nah, sekian materi mengenai elastisitas, tegangan, regangan, dan modulus Young yang dapat saya jelaskan. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah kami letakkan di PowerPoint kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang masih kurang lengkap. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hukum Hooke. Apa sih itu hukum Hooke? Hukum Hooke adalah suatu hukum dalam fisika yang berkaitan tentang elastisitas suatu benda terhadap suatu gaya pegas. Selanjutnya, bagaimana sih bunyi hukum Hooke? Bunyi hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya tekan atau gaya tarik yang dihasilkan pada benda pegas adalah sebanding dengan pertambahan panjang pegas tersebut. Selanjutnya, pada gambar yang sudah diberikan, apabila suatu batang atau pegas ditarik dalam batasan elastisitasnya dengan gaya luar F, maka akan muncul gaya F banding, di mana F banding ini merupakan reaksi terhadap gaya luar F dan juga F banding. Maka pada pegas ini besarnya sebanding dengan perubahan panjang X dari batang atau pegas tersebut. Selanjutnya, F banding itu digunakan untuk apa sih? F banding itu digunakan sebagai menghitung gaya yang sudah diberikan oleh pegas pada tanganmu saat ditarik. Selanjutnya, F ini digunakan untuk menghitung gaya luar yang dibutuhkan atau menekan pegas sejauh delta X. Nah, selanjutnya tanda minus yang terdapat dalam gambar yang sudah ada di PPT ini menunjukkan arah gaya berlawanan dengan arah gerak tarikan yang sudah diberikan. Sehingga didapatkan rumus hukum Hooke untuk mencari F, yaitu K dikali delta X. Sedangkan untuk mencari F banding yaitu min K dikali X. Saya akan menjelaskan arti dari makna lambang tersebut. K itu sama dengan konstanta pegas yang ditandai dengan N per M. X merupakan perubahan panjang pegas yang ditandai dengan M. F merupakan gaya tarik atau luar pada pegas yang ditandai dengan N. Sedangkan F banding merupakan gaya pemulih pada pegas yang ditandai juga dengan N. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai susunan pegas.
Jadi apa sih itu susunan pegas? Susunan pegas merupakan konstanta pegas yang dapat berubah nilainya apabila pegas tersebut disusun menjadi sebuah rangkaian. Besar konstanta total rangkaian pegas bergantung pada jenis rangkaian pegas, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Oke, selanjutnya terdapat jenis-jenis susunan dari rangkaian pegas yang dibagi menjadi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Bisa terlihat pada gambar yang sudah diberikan di PPT. Penjelasan berikutnya akan saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian seri, di mana pada gambar yang sudah diberikan terlihat bahwa adanya suatu pegas yang terdiri dari dua pegas yang dirangkai secara seri dan memiliki konstanta gaya sebesar K1 dan juga K2, sehingga total penambahan panjang pada pegas yang diberikan dan disusun seri adalah 2 kali. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip susunan sebuah rangkaian seri dalam susunan pegas? Yang pertama yaitu gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besarnya dengan gaya tarik yang ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti, sehingga didapatkan bahwa rumusnya F1 sama dengan F2 sama dengan F. Yang kedua yaitu pertambahan panjang pegas pengganti seri delta X sama dengan total pertambahan panjang-panjang yang ada di setiap pegas, sehingga didapatkan rumusnya yaitu delta XX sama dengan delta X1 plus delta X2 plus dan lainnya. Dan ketiga yang terakhir yaitu kebalikan konstanta pegas yang ada pada rangkaian seri pengganti seri atau juga sering disebut dengan KS sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap pegas yang ada di konstanta pegas lainnya, sehingga didapatkan rumus untuk rangkaian seri yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian paralel, di mana pada gambar yang sudah diberikan terlihat adanya suatu pegas yang terdiri dari dua pegas air dangkal secara paralel dan memiliki konstanta gaya sebesar K1 dan juga K2, sehingga gaya yang diperlukan untuk melakukan tarikan pegas agar meregang jika pegas yang disusun secara paralel menjadi 2 kali lipat. Sehingga didapatkan prinsip susunan paralel beberapa buah pegas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya tarik pada pegas pengganti F itu sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas, sehingga didapatkan rumusnya yaitu F sama dengan F1 plus F2 plus dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu pertambahan panjang tiap pegas yang ada sama besarnya, dan pertambahan panjang ini juga sama dengan pertambahan panjang pegas lainnya, sehingga didapatkan rumus yaitu delta X1 min delta X2 sama dengan hasilnya yaitu delta X. Dan yang ketiga yaitu tetapan pegas pengganti paralel kiri dan juga kanan sama dengan total dari tetapan pegas di tiap-tiap pegas yang disusun secara paralel, sehingga didapatkan rumusnya yaitu K total sama dengan K1 plus K2. Dan sehingga berdasarkan hukum Hooke, pertambahan panjang pada masing-masing pegas ketika ujung pegas selama gaya F bekerja dapat ditulis persamaan sebagai berikut, yaitu K total sama dengan K1 plus K2 sama dengan hasilnya yaitu KN.